Sebuah perusahaan, baik itu besar maupun kecil, dapat berdiri dan terus berkembang karena adanya dukungan sumber daya manusia serta pengelolaan yang baik, di mana setiap karyawan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka masing-masing di perusahaan tersebut. Salah satunya adalah administrasi, di mana administrasi ini mau di level perusahaan apapun, mulai dari perusahaan besar sampai ke pedagang kecil yang berada di pasar pun pasti menggunakan. Selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pedas untuk kita semua. Bagi para pejuang pedas yang berada di Indonesia maupun di Malaysia. Perkenalkan, saya Imam Wibowo yang kali ini diamanai perusahaan untuk mengurusi masalah perpajakan di Warung Spesial Sambal SS Indonesia ini. Tentu senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di acara Jumat Semangat, dan khususnya pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar perihal pentingnya tertib administrasi yang nantinya bisa menolong kita dari jurang kecurangan. Boding. Wah, kelalen, Pak. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Berbicara masalah administrasi keuangan, tentu di Warung Spesial Sambal SS ini juga sangat banyak sekali administrasi keuangan yang dikerjakan. Mulai dari bagian produksi, bagian pengadaan, bagian operasional, bagian keuangan, dan tak kalah lagi bagian SDM juga berperan penting dalam pencatatan administrasi keuangan. Kenapa semua bagian itu juga memiliki peran penting untuk administrasi keuangan? Karena dari administrasi keuangan inilah yang nantinya akan menggambarkan sampai ke kondisi keuangan ataupun performa dari perusahaan kita tercinta ini. Nah, maka dari itu di Warung SS ini sangat tegas sekali perihal yang namanya administrasi keuangan. Sudah sangat banyak sekali kasus-kasus yang SS alami, di mana SS terpaksa harus mem-PHK karyawan karena kurangnya administrasi. Maksud yang kurangnya administrasi di sini adalah karena tidak melakukan tertib administrasi keuangan yang baik, sehingga personil tersebut akhirnya melakukan tindakan kecurangan berupa manipulasi. Kalau sudah berbicara masalah manipulasi, itu SS sudah tidak mentoleransi lagi. Sudah sangat banyak sekali sejarah SS berbicara bahwa SS itu ketika mem-PHK karyawan itu bukan karena performa, bukan karena penjualan yang turun, bukan karena warung tersebut rugi-rugi terus, namun lebih banyak karena salah satu personel yang di PHK tersebut itu tidak jujur dari sisi administrasi keuangan. Nah, kalau sudah tidak jujur tersebut membuat perusahaan rugi, ya tentunya ada beberapa pihak yang dirugikan. Yang pertama, jelas dari orang tersebut, ya, karena tidak tertib administrasi, semisalkan dari pengadaan, mulai dari pengadaan, ketika belanja di pasar, ya, harusnya sudah dibuatkan nota oleh vendor ataupun sudah dibuatkan nota oleh supplier, namun karena tidak memiliki jiwa yang jujur, akhirnya membuat nota sendiri. Nah, secara otomatis kalau membuat nota sendiri memungkinkan markup nota. Nah, kalau sudah markup nota, ya secara otomatis perusahaan dirugikan. Nah, hal-hal itulah
yang membuat saluran rezeki kita tercinta ini terkadang harus mengalami kerugian, kan sangat disayangkan sekali. Nah, itu baru dari sisi pribadinya, belum lagi ketika harus manipulasi dari sisi rezekinya, itu harus dimakan oleh keluarga, ya kan kasihan juga, keluarga harus memakan rezeki yang tidak halal, rezeki yang tidak berkah. Nah, yang terpenting itu, yang penting kita harus jujur dari sisi administrasi keuangan. Apa-apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan perihal administrasi keuangan, harus ngisi ini, harus ngisi itu, harus membuat ini, harus membuat itu, meskipun itu terkesan lebih merepotkan, namun jalanilah, karena bagaimanapun administrasi ini dibuat ya fungsinya sebagai alat kontrol. Nah, kalau kontrol sudah bisa kita jalankan secara otomatis, harapannya ya dari sisi administrasi keuangan ini bisa menggambarkan secara benar dari performa perusahaan. Terus kalau seumpama dari sisi pribadi sudah dirugikan, keluarga sudah dirugikan karena rezeki yang tidak berkah tersebut, terus siapa lagi? Ya jelas yang kedua itu adalah dari sisi perusahaan, karena harus menanggung kerugian akibat dari tidak tertibnya administrasi dan manipulasi yang sudah kita lakukan. Nah, kalau sudah perusahaan sudah merugi, secara otomatis itu akan berdampak pada kesejahteraan yang berkurang. Ya, kalau kesejahteraan yang berkurang itu berdampak juga ke seluruh karyawan yang bekerja di saluran kita tercinta ini. Sekian pembelajaran perihal tertib administrasi keuangan yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Undur magla walang tangdur mangkola. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas habis. Terakhir di sini kami mengajak kepada rekan-rekan semua untuk selalu meningkatkan rasa kejujuran yang ada pada diri kita, karena bagaimanapun jiwa jujur itu masuk dalam nilai dasar yang sudah diyakini oleh Warung Spesial Sambal SS selama 19 tahun terakhir ini. Semoga dengan rasa jujur, khususnya perihal administrasi yang kita lakukan, bisa membuat perusahaan sebagai saluran rezeki kita bersama ini bisa lebih baik, bisa lebih berkembang dan terus maju. Karena jujur dalam hal apapun itu sangat menenteramkan, sangat ngayemke, dan tentunya memperlebar pintu berkah.